Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Fitri Eni Qur'ana. Kali ini kita mau berbagi resep kue ya. Pasti teman-teman sudah tahu nih kue apa. Nah, karena sebentar lagi lebaran haji, pasti teman-teman ada yang kebanjiran orderan kue kering lagi ya. Salah satunya kue yang best seller ini kalau bulan puasa atau mau lebaran. Nah, ini adalah kue nastar. Kebetulan kita punya stok bahannya, jadi mari kita bikin. Simak videonya sampai akhir ya, siapa tahu bermanfaat dan teman-teman juga bisa mencoba resep ini. Let's go, kita langsung praktek. Sebelumnya ini sudah saya siapin bahan-bahannya, di antaranya tepung terigu. Nah, tepung terigu ini kalau mau awet bisa disangrai terlebih dahulu ya. Kalau saya ini langsung saja karena memang buat dikonsumsi dan untuk dijual langsung. Selanjutnya ini adalah mentega, saya campur dengan room butter dan kuning telur. Ini kuning telurnya saja ya. Kemudian gula halus. Dan yang terakhir selai nanas. Untuk selainya sengaja saya tidak bikin karena selain mager ini juga ada stok kemarin, jadi kita manfaatkan saja. Oke, kita langsung ke prakteknya. Nah, ini kita siapkan wadah atau baskom, kemudian kita masukkan saja mentega dan room butter yang sudah kita timbang tadi. Untuk takaran lebih detailnya teman-teman bisa cek di deskripsi ya. Nah, kita lanjut. Kemudian ini kita masukkan kuning telur, lalu kita mixer dengan kecepatan rendah saja, tidak apa-apa ya teman-teman. Kita mixer sampai asal tercampur merata saja ya, jadi tidak perlu berlama-lama. Kalau untuk kue kering ini memang tidak boleh di mixer terlalu lama ya. Kenapa? Karena nanti hasilnya keras atau kurang istilahnya kurang ngeprul gitulah. Jadi ini di mixer asal tercampur merata saja. Kalau sudah sekiranya merata seperti ini, baru kita masukkan gula halus yang tadi. Nah, ini gula halus sengaja saya saring dulu ya, karena memang dia teksturnya bergerindil seperti ini, supaya nanti di adonannya juga tidak ada gumpalan-gumpalan. Sebenarnya kue nastar ini cukup simpel banget ya cara bikinnya ya, cuma butuh ketelatenan saja. Kalau sudah ini kita mixer lagi dengan kecepatan rendah saja sampai tercampur rata ya teman-teman. Dan kalau sudah tercampur merata, nanti kita matikan mixernya. Baru yang terakhir kita masukkan tepung terigu. Nah, untuk tepung terigu ini cara mencampurnya tidak perlu kita mixer, kita manual aduknya pakai spatula seperti ini. Kenapa? Karena memang kalau kita mixer nanti hasilnya kurang bagus ya. Jadi memang tahapannya seperti ini, kita masukkan sedikit demi sedikit. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata dan kita lakukan sampai terigunya habis atau sampai nanti bisa kita pulung ya, kita bulat-bulatkan yang kemudian akan kita isi dengan selai. Kalau adonan sudah tidak lengket dan sudah bisa dipulung-pulung seperti ini, terigunya tidak perlu kita masukkan lagi ya. Meskipun kalau misal kita timbang tadi terigunya masih ada, jadi jangan dimasukkan semuanya. Kenapa? Karena ini harus segera kita bulat-bulatkan, kalau kelamaan nanti adonannya akan mengering. Bukan mengering ya, maksudnya lebih ke mengeras. Kenapa? Karena dia kena angin, jadi kalau kelamaan nanti lama-lama kita bentuk itu dia akan pecah dan hasilnya kurang bagus. Oke, selanjutnya kita timbang masing-masing. Ini saya timbang 8 gram supaya nanti besarnya sama rata. Cara mengisinya pun cukup mudah ya teman-teman, tinggal ini kita pipihkan kulitnya, kemudian kita isi saja dengan selainya, baru kita tutup dan kita bulat-bulatkan seperti ini. Lakukan sampai semua adonannya habis. Langsung kita tata di loyang, kemudian kita panggang atau kita oven. Pengovenan pertama kurang lebih 10-15 menit ya. Kemudian kita kasih olesan kuning telur di atasnya, baru kita oven lagi sampai matang. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, ini proses pengovenan dan pengolesan itu ternyata tidak terekam, makanya di sini ada yang kepotong videonya. Semoga teman-teman tidak bingung ya. Ini
adalah bagian akhir sudah matang, kita angkat dari loyang. Nah, ini bagian bawahnya ini matang sempurna ya. Kalau sudah begini kita biarkan dulu sampai dingin, baru kita masukkan ke dalam toples. Dan tara, ini dia hasilnya, sudah kita masukkan ke dalam toples. Ini saya gunakan ukuran toples 300 ml ya, yang kecil kalau nggak salah. Yang gede juga ini ukuran kurang lebih 600 ml. Untuk mempercantik tampilannya, ini saya pakaikan stiker. Nah, kita tempelkan saja seperti ini dan hasilnya begini, jadi lebih cantik kan teman-teman. Nah, ini sudah siap kita jual. Nah, bagaimana teman-teman? Gampang sekali bukan? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk selalu mendukung terus channel Fitri Andi Qur'ana supaya channel ini semakin berkembang dan semakin memberikan manfaat untuk banyak orang. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.